tangga. Pinter banget. Iya. Gue seneng banget nih kalau teman-teman gue kompak begini. Woi jelas lah kayak serempil gitu kompak. Widih, langsung ada Brody. EVOS Legends padahal Rexy yang kayak Brody. Tapi tetap aja Brody-nya di ban. Permasalahan utamanya adalah ketika Brody dilepaskan itu banyak banget hero yang memang lebih ke arah cover. Bener banget. So daripada susah-susah untuk mengkontes hero cover kayak gitu, lebih baik band yang priority untuk di covernya. Bener banget, Makanya betul. Brody-nya aja. Itu satu lagi apa ya? Selena sama Jauhead ya? Jauhead Selena masih? sama Itu Jauhead apa, ya. Pak? Iya, Selena Jauhead, Jauhead. Aduh ya ampun. mata Yang gua. muda aja matanya udah. Gue udah ya. ngecek loh. Gue udah ngecek. Kenapa? Gue ngecek 2 kali. Gak kenapa-napa, mata gue sehat banget dia bilang. Jangan pakai kacamata malah. Tapi katanya mata gue tuh kecapean. Oh. Jadi gak kelihatan, jadi bebayang gitu. Nah, Matilda diamankan kali ini dari tim EVOS Legends. Oji mah bebayang Natalia. Gua sampai salah catet nih gara itu Selena dan juga Jauhead. Oh, tulis Gua apa? barusan ngobrol sama Oji, jadi Selena dan Oji yang di band. Salah catet. Kenapa jadi Oji di band list? Sini, lu Temen siapa? saya. Nah. Salah catet. Ini Pulung salah catat karena ngobrol sama gue yang di band itu Selena sama Oji. Padahal Jauhead yang di band. Berarti where's my mommy and daddy gitu Ya ya. Allah, udah tua, Ampun, umur. Sulit Belum. banget. Emang gak bisa bohong kalau Cerberus ya. Sulit. Cerberus. Nggak bisa diajak fokus lain gitu loh. Iya. Ini Be, Apa Paku itu kah? Nah kan Paku itu. Paku itu aku setuju banget. Ini anti match Kenapa? nggak pakai Paku itu aja udah mendominasi ya, gimana Paku? Aku pakai nungguin Paku itu? cowok dari anti mage. Hah? Aku nungguin cowok dari anti mage. Aku Kayaknya agak jarang deh. nungguin pakai hero cowok aja. legendnya Ya, tapi Tamus. sekalinya nongol, Benia. Gitu kan. Wah. Ini dia pakai Tamus lagi. Ada yang pernah ngomong siapa ya? Apa? Oh Ican Apa? pernah ngomong gini. Apa? Max, 1000 match pakai cow masih bisa salah tendang. Tahu nggak? Ada nggak pernah nonton Salah streaming Ican? tendang. Iya. Tendangnya ke sana bukan Kalau ke nggak belakang. kata Ican ke Jos ganti hobi apa? Hari-hari. Hari-hari tumbang mulu. Hari-hari tumbang. Mereka memotivasinya seperti itu ya. Iya. Ya emang itu keseruannya. Iya, misalkan- seru banget. Iya. Itu yang jadi lu tuh deket sama kawan-kawan lu. Itu yang bikin Bener. bonding bro. Ya misalkan, Ji, hari-hari minimal mati 10. Dan bener. Wah, Esme Esme lepas. terlepas. Iya, Esme lepas. Benedetta juga lepas. Esme lepas Benedetta. Gua Esme. Iya, udah diambil Pak, by the way. Tanya dong kenapa gua gak Benedetta. Kenapa nggak Benedetta? Gak bisa mainnya. Oh iya, Pulung mau tahu nggak? Kenapa? 110. 110 012. Apa 012? 012. Oh itu yang pertama kali ya? Iya. 012 Oji pakai Benedetta. Dia nggak pernah pakai basic attack di hold dia. Dan lu Dia nggak masih bisa ngedes gitu. dan lu masih temenan sama dia di friendlist lu. Oh tetap temen gue. Gue menerima temen gue yang 012, 315 6 gue terima. Gua pakai hero lain, gua carry lung. Buset. Buset. Contohnya? Coba kasih dong. Pani. Benedetta sekali. Kasih Benedetta sekali. Ini bener. Silvana. Silvana Benedetta. Enggak seperti kata KB. Benedetta kasih dong. Dikasih beneran nih sama tim EVOS Legends. Makanya Benedetta, Silvana. ini berarti bakalan main ke arah split push juga bisa. Dia mau mainin lebih ke arah dia kalau misalkan mau 1v1 juga oke untuk poking damage di early game-nya. Cuma permasalahannya adalah kalau misalkan Benedettanya tidak ketemu sama Esmeralda malah rugi. Benedetta ketemu sama Esmeralda di awal game dia masih bisa ngepok. Oke. Sama satu lagi. Apa? Ini Silvananya tuh jadi tank atau jadi Tank. support. Tank sih. Masih ragu. Cuman gini deh, kalau emang mau seperti yang udah kita bicarakan dari tadi, ini bakal jadi mobilitas yang sangat kencang sekali atas dan bawah. Apakah Baxianya akan diambil sekarang? Iya, permasalahannya Baxia sama Benedetta ini adalah double rotation. Double yang seperti rotation yang nih, aku biar bilang. paket lengkap nih jadinya atas dan bawahnya. Kedua-duanya ini kayak cuma butuh 3,5 detik doang dari sideline ke mid gitu loh. berarti Benedetta, Baxia, Baxia, double rotation. double berarti rotation. dia kalau misalnya suka malam nyanyi Aita kata gitu ya. Jos. Oh, Jos. Oh salah ya. Iya, ampun Nih, salah genre. Kabel lighting lu mau coba nggak? Oh, enggak, panas lu nggak jadi lo. Oke, kita balik to the game. Oke, Oh, iya, Yusin. Lisan sih. Daripada Pintar. di band, daripada di band. Pintar Yap, benar. daripada di band. Ya udah pasti di band. Iya. Udah pasti di band. Karena gini loh, tadi di game sebelumnya kita sempat melihat bahwa Bikiran Alpha menggunakan Yishun Shin terlebih dahulu daripada mereka melakukan pick terhadap Cloud. Yap. Aku juga sebenarnya mempertanyakan kenapa harus Yishun Shin-nya duluan padahal Cloud-nya terbuka gitu loh. Mungkinkah karena mapping, mungkinkah karena ya tadi damage dari Yishun Shin juga kalau misalkan emang lebih overwhelmed dari segi farming, Cloud bakal cepet rontoknya. Tapi permasalahannya ketika Cloud-nya tidak tertangkap, Yap. nah itu yang bakal jadi ancaman sekali. Karena ini bakal jadi tanda tanya besar sebesar buku saya Pak Pulung. Waduh. Mungkin Iya. jadi kecil. Besar ya. Iya.
Besar sekali. Kalau seandainya Yi Sun-shin-nya tadi benar kata Ranger Mas, tidak di-pick, pasti bakal di-ban. Udah pasti fix. Fix. 1000 juta %. Valid no debat. Valid no debat. Valid Pak, no debat Pak, nggak ada lagi Pak debat-debatnya. Akai juga di-ban. Akai di ban adalah hal yang baik banget. Dengan kita tahu kapabilitas seorang Dreams yang bisa bikin kita teriak-teriak habis-habisan. Benar Pak, meng-cancel ini juga Ji, meng-cancel apa namanya? Dari mungkin dia punya Spirit Starling, terus juga dari Imperial Justice-nya juga Yap. kan. Kalau Yes. misalkan terkena satu kan minimal dia udah Gangsing ngebujarin aja, lah. main gangsing. Iya, main gangsing aja di Main- tengah-tengah sana. Main gangsing tapi bukan nggak terkena damage ya, maksudnya nggak maksimal lah damage Oh, iya. yang dimiliki oleh para tim EVOS Legends. Dia tinggal dansa badai di tengah-tengah. Iya, Dok, Hurricane Dance dok, benar. dok, Baxianya dok. di ban langsung untuk apa ya? Meminimalisir mobilitas Rotasi. yang dimiliki nantinya oleh EVOS Legend di bagian XP lane ataupun di gold lane-nya. Kalau aku sekarang mikir kayak gini. entah Uranus kenapa. masih bisa, Pak, tapi tetap Jangan diambil kan. pakai Uranus lagi nih bro. Ih, Uranus mah dimakan sama Dimakan Esme. habis-habisan. Tapi udah ada Esme ya, Pak. Iya, Maaf, iya, maaf, ada nggak Esme, bisa, ada nggak Esme, ada Esme. Itu langsung rontok bro Uranusnya, daripada Uranus mending Yuzong Iya, sekalian. kecuali emang Uranusnya ini apa ya, nge-dodge dari landing phase yang dimiliki sama Esmeralda. Oke. Sekalian aja Yuzong. Dia di baku hantam Ya SP-nya. boleh. Dia Harit. item pertama langsung Deadly Blade. Itu langsung ngaruh banget ngelawan seorang Esmeralda bro. Kalau menurut aku Harit ya. di ban, Baxia di ban. Dia bisa ban ke arah ini juga sih sebenarnya. Ke arah kayak apa ya, Hero yang bisa nabrak juga. Khalid. Apa? Khalid lawan Esme. Oh ya menang Khalid. Khalid lah. Menang Khalid lawan. Khalid lah itu. Khalid lawan Esme menang Khalid. Selendangnya putus bro, kena Iya. golok langsung auto. Kena sekimitar diputer-puter ya kan, Tornado Strike, gue Sandguard apa Quick Sandguard juga ditahan, regen HP-nya kan bete juga. Hayabusa ternyata. Hayabusa. Hayabusa jadi pilihan dari tim EVOS Legends supaya di arah gold lane-nya ini bisa jadi pertukaran antara Clover ataupun anti-match. Siapapun yang pakai Hayabusa itu bakal bisa ngelawan mungkin antisipasi dari tim Bigetron Alpha nggak mau seperti di game sebelumnya antara Iya. Onyx versus tim Genflix. Jadi kayak apa ya, penggunaan hero yang terlalu overkill. Ya Iya. sih. Oke. Overkill itu tidak. EVOS Legends kali ini akan melakukan pick yang keempatnya. Akankah Lunox keluar? Kalau Lunox untuk meminimalisir serangan daripada seorang Esmeralda, Clover Support. juga dulu salah satu Iya, player bisa. Lunox yang kacau juga kan. Jadi Iya bro. bisa Iya. bisa Parah, diambil parah Rexy banget. sebenarnya, bisa diambil Rexy Iya. atau bahkan Clover juga oke. Tapi Kagura. Kagura Rexy ternyata. Kagura. Rexy Oke, Kagura. fix Sylvana Tank dan Bigetron Alpha. Combo dua sangkar tim. burung lagi nih. Sangkar burung. Seperti biasa. Apa? Last pick dari EVOS Legends. Last pick dari EVOS Legends, si Sun-shin, Kagura, Benedetta. Aku kok lebih mikir ke kok Tamus ya? Di otak gue tiba-tiba Nggak Tamus. apa-apa, kita kan menebak. Tamus sih. Tapi, Tapi- tapi bisa jadi anti match Benedettanya. Iya, Iya, tapi Tamus. tapi Tamus deh. Belum? Feeling aja. YZ deh gue. Yuzong. Iya sama gue juga Yuzong. Yuzong. Yuzong, gue Yuzong. Ben- Yuzong kayaknya. Tiba-tiba Khalid ternyata beneran. Wah, Wah, Khalid sih lebih unexpected lagi. Unexpected Harley tapi dan ternyata Kaja, wow. Kaja. unexpected. Surprise. Wait, OB, berarti ini cowoknya. cloud samping. Ah, no. Hah? No. Kaja samping. Enggak, no. Cowok samping. Cowoknya cowok samping feeling gua. Will see. Cowok samping, midnya itu atau enggak coteng, support Kaja, Harley-nya gold lane. Harley Enggak, Goldman. Brans itu udah nggak bakal dilepas ini Cloud-nya. Feeling gua ya. Feeling gua tetap bakal di jungler. Kalau udah kayak gini bakal beda sih pilihannya harusnya. Kalau Yuzong instant kill banget. Dia butuh vengeance berarti. Apa yang bakal diambil kira-kira? Yuzong sih gua. Kalau Yuzong ini udah untuk sisi power sih. Tapi bisa pakai Purify SME-nya juga. Coba kita lihat. Jeng jeng. Ceng Apa ceng. Apa tuh? Yuzong. Benar. Terakhir banget. Iya. Yuzong. Nasi Pilihan- padang, Be. Pilihan diving. Hah? Kenapa panik sih? Lu jangan gitu lo. Iya. Hana titik-titik. Hanabi? Iya, boleh. Hanabi pintar. Masa? Kan titik-titik dua. Masa? Ah, Capek gua gue udah pakai titik-titik. Gua udah pakai titik-titik ya. Ya kan Hanabi sama Hanzo misalkan. Bisa Oke. jadi. Dan talent prediction. Yes. Popular. Igos. EVOS. Cabe. EVOS. EVOS. Ini powerful banget di bagian depannya. Kok gua enggak? Apa? Bigetron. Bigetron. Oke. Big Oji itu. begitu. Pasti Oji gara-gara Harley Kaja. Salah.
Ah, apa? Cloud lah. Cloud samping. Cloud Brands Cloud ya. mid lane. Hmm. Cloud jungler bro. Kalau Oke. tau nggak Cloud jungler, gue kangen satu orang yang main Cloud jungler. Siapa ya? Coba tebak. Lo tau gue pasti lihat. Gue baca pakai mata gue. Coba. Sin. Iya, Pinter Sin Pak sih. Pulung. Sin sih. Yes, Ada benar lagi. banget. Tapi langsung saja kita masuk ke dalam Ah, game. udah gua bilang Antara Cloud samping. EVOS Legend versus Bigetron Alpha. Aduh, Cloud samping. Udah keren-keren. Bilang gak bakal dilepas buat Brand. Masih bisa dilepas ternyata kali ini. Cloud di samping 40. Lu mau ke meja Brands gak? Gua kasih waktu. Oke. Oke, lo Oke. nasi padang lagi. Yoi. Ternyata pergerakan di arah bottom lane anti-match memberikan damage yang luar biasa terhadap seorang Ripo. Kali ini Riponya agak sedikit terganggu pergerakannya. Meanwhile anti-match masih sedikit sabar untuk menggunakan skill-skillnya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan dia lebih sabar lagi. Oke, sambil menunggu KB sedang combat ritual nih kayaknya. Langsung melakukan flanking tapi ternyata wow, Waduh. ada ikan pauce ya. Waduh. Ada game in pause, ada technical issue yang harus kita solve dulu teman-teman. Nggak Jadi sabar apa-apa, dulu ya. Sabar. Sambil nunggu game pause biasanya nih Pak Produser itu suka munculin mukanya para player. Oh iya benar. Ini dia wajah-wajah para player kita akan saksikan aja. Nah loh ya. Ini dia, kangen lah ya ngelihat player-player main berlangsung, Mm-mm. teriak-teriakan, nggak pakai ampun, kayak rata begitu kan pada kangen kan pasti. Apa- Baru aja tadi dibicarain ya Ji ya si Raja Boy tapi udah nongol sekarang di kolom DM kita nih ya. Iya, dia ngetek kita nggak tahu tuh, nggak bisa denger aku dia ngomong apaan. Pokoknya Pulung utang ngasih lihat ini ya, Apa? monteknya Raja Boy ke aku ya dari BTR Bravo. Lihat Rainbow yang pakai Cloud. Berarti seorang Brands berhasil ngelepas Cloud-nya ke Rainbow, berarti dia percaya banget ya. Iya. Berarti dia percaya banget. Oke, tadi ada informasi dari Bapak produser yang terhormat. Benar? Katanya ada technical issue di mana di situ Ada ada bug spell retribution. Benar, ada bug terhadap spellnya, retri dan juga ada beberapa yang lain. Jadi buat teman-teman semua, kita bakal nge-solve masalah ini secara cepat. Jadi buat teman-teman semua bisa sabar di luar sana sambil kita menunggu. Mungkin pastinya saat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk langsung melanjutkan lagi bagaimana pertandingan antara EVOS Legend versus Bigetron Alpha. Waduh. Nah, nih ngomong-ngomong gini ya. Pengen nanya nih ke Profesor. Apa? Ini kita bakal langsung balik lagi Profesor setelah ada technical issue yang sudah dialokasikan. Di-fix oleh para pemain dari tim Bigetron juga Evolution. Nah, Pak Pulung dan Profesor. Ini kalau misalnya Cloud-nya Brands itu berani dilepas ke arah Rainbow, tandanya ini Rainbow tuh punya ini ya, punya permainan Cloud yang cukup baik. Iya. Dia kan multi role yang paling ditakuti juga sih sebenarnya. Dan patut diperhatikan juga jangan sampai dia dilepas dari perhatian mungkin teman-teman dari EVOS Legend terutama. Karena kalau seandainya ini Cloud-nya dapat free farm yang luar biasa apalagi dari double lane, dia lebih mudah lagi untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Benar banget, nggak boleh lepas dari perhatian sama sekali. Wanita aja dilepasin perhatiannya dia bisa jatuh cinta ke hati yang lain. Apalagi player-player yang gak terdeteksi. Buset, Bener Pak, sikutnya bahaya. Pulung nyala. Bahaya Sikut- poin, hah? Sikutnya Pulung nyala tuh kayaknya. Waduh. Mau nyikat Oji tuh. Pasif gua tuh. Tapi ternyata rotasi ke arah bottom lane hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Supaya anak mak dari Pontini bakal coba tuh dapetin turtle. Sepertinya akan coba di kontes kembali Dreams. Udah mulai masuk ke arah jungle sedikit demi sedikit. Bayangkan. Sedikit demi sedikit masuk ke jungle, diinvasi sampai para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak bisa bantu atau nggak bisa take over ke arah turtle. Di menit yang kedua, kalau turtle-nya dapet, ini rugi banget. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. I'm single and ready to mingle. Waduh. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. Hilang nggak balik-balik. Waduh. Serem juga tuh. Lagi main ke jungle. Cakep. Bacot lu gua sumpel sini Nah, mau. oke. Mau nggak lu berdua sini nggak lu? Hah? Enggak, jangan dong, sakit dong. Nah, Benedetta-nya tapi kali ini di arah top lane ganggu banget dari seorang Clover di Oke. freeze lane. Abis-abisan. Lihat Rainbow-nya. Tapi kali ini Montes akan dibuka untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha berhasil mendapatkan turtle.
yang sudah diamankan oleh Brans, tapi ternyata Ultimate hanya membuka vision saja. Hantaman benda tumpul nggak berimpact apapun. The Way of Dragon apa kalau dikeluarkan? No! Lebih memilih untuk sabar karena dia tahu mencoba untuk nge-kick seorang Ultimate adalah salah satu bencana yang cukup besar. Iya, tapi nge-trigger untuk Ultimate sudah menggunakan Vengeance-nya loh. Ke-trigger tadi untuk si Ultimate-nya di saat dia tadi landing dengan menggunakan Black Dragon Form, turun langsung menggunakan Vengeance-nya. Hanya saja dari Wan udah level 6 sedang melakukan farmingan. Ada Harley di sisi yang berbeda juga, tapi di bagian atas sana Blazing Duel dikeluarkan begitu aja. Ternyata langsung dibabar oleh Wan. First blood berhasil didapatkan di bagian bawah juga. Kajanya menjadi korban 2 down dari BTR. 2 down dari tim Bigetron, ini kerugian yang luar biasa. Bahkan Brans bakal coba ditumbangkan kembali. Masih coba di-cover oleh seorang Dreams. Permainan yang luar biasa Dreams. Kalau tidak Brans itu bakal bisa ditumbangkan, dan kerugiannya udah bukan kerugian yang luar biasa. Rugi bandar, bisa jual sawah, jual rumah kalau itu. Rugi bandar. Tapi Ripo di bagian bawah masih meng-clear wave minion. Yuzong pun udah langsung datang lagi di bagian atas sana. Wan-nya sendirian aja, belum ada backup-nya begitu berarti. Sementara Clover udah mulai hadir, tapi Dreams langsung ingin masuk dan menabrak ke arah Wan-nya. Freestyle dulu buat The Way of Dragon yang bagus dari seorang Wan, tapi ternyata masih ada Mountain Soccer dikeluarkan. Freestyle dulu bos. Oh my Itu god. dia. Hey Resboy, kalau antum melihat ini, Tolong. itu dia arah yang benar ya. Iya. Oke, di bagian bawah juga untuk Rainbow-nya udah menggunakan DHS untuk yang sekarang. Sementara di bagian tengah ada Dreams, ada Kaya ya berhasil menarik ke arah Sylvana-nya. Udah ada Daily Magic juga, tapi ternyata belum terlalu efektif. Bukan hanya itu saja, kita bakal melihat sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Rainbow-nya agak sedikit bebas. Terpick off 1 kali, but it's okay, no problem. Masih well play, tapi Rainbow di damage-nya cukup besar. Burst dari seorang Rexy, tapi untung saja masih bisa dihindari dengan pergerakan dari Mirror Image Dexter. Oke, di bagian bawah juga Yuzong cutting minion berdekatan dengan Harley, tapi di area Turtle udah ada Sylvana, Wan dan juga Kagura beserta Hisamsen digunakan oleh Wan tadinya. Sementara Benedetta di bagian belakang ngedash lagi. Belum ada efektif yang sebuah serangan yang benar-benar berarti dari kedua timnya udah saling mendekati ke arah Turtle. Turtle-nya bakal coba diambil, tapi Dreams menjadi pilihan. The Way of Dragon langsung ke arah sana. Memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legends untuk mendapatkan satu buah Turtle. Itu adalah pilihan yang sangat wise. Meanwhile, Dreams-nya pun tidak terpick off. Kerugian EVOS Legends di arah top lane, tapi masih bisa ditanggulangi dengan adanya pulse lane di arah mid lane. Dan Dreams udah nggak menjadi Way of Dragon. Untuk beberapa detik ke depan, Ripo menuju ke arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah momentum ke arah Clover. Karena Clover udah bebas banget Profesor KB. Ya, ini satu momen yang aku bilang dari awal ketika ada Benedetta, kalian akan mendapatkan keunggulan lewat split push. Makanya jangan heran ketika nanti turret akan lebih diunggulkan ke arah tim yang punya Benedetta. Benar, bukan sembarang benar. Clover sudah membuka vision dari bawah bottom lane. Ripo juga masih menang bisa dibilang walaupun turretnya hilang. Tapi Ripo sama Clover masih megang masih megang Ripo untuk saat ini. Saat ini doang. Tapi di arah late game nanti kalau misalnya tiba-tiba dia punya Deadly Blade, si Halberd, itu beda cerita. Wait, ini Rainbow mau ke Wind of Nature duluan atau ke Golden Staff ya? Rainbow. Golden Staff. Golden Staff sih Pak Golden dengan Staff. 3 item Harusnya si attack speed seperti Golden itu. Staff. Dia bisa dibilang walaupun tersentuh 1 kali tadi, tapi kalau untuk sekarang dia tidak tersentuh sama sekali. So ini bakal jadi advantage banget buat teman-teman dari Bigetron Alpha ketika mereka benar-benar memberikan space kepada seorang Rainbow. Tambah belum ada ganking yang terjadi, dan kalau misalkan dari segi itemnya Rexy, secepat mungkin either dia mungkin ngamanin item room, tapi teamfight masih Oke, nggak berhasil berangkat The Way of Dragon karena seorang Dreams juga udah gak punya apa-apa lagi, ditarik begitu saja. Harus hilang, ada hantaman benda tubuh ke arah belakang, menuju ke arah seorang Brans. Apakah bakal coba di follow up? Ternyata Ultimate seorang diri di sana. Double kill di arah bottom lane. Dan lihat Ultimate di follow up dengan seorang Clover, ada Brans juga dari seorang Rainbow, damage terlalu besar. Naganya pun harus hilang di telan bumi. Dan stiker Bigetron program to win. Wow, blazing duet yang on point sekali di mana tadi untuk Bigetron Alpha mendapatkan serangan lewat Di ada cancel. Benedetta yang menjadi korban selanjutnya. Bener banget, tadi aku notice banget di map tiba-tiba Bransnya nemuin seorang Benedetta dari seorang Clover yang dimana dia tidak bisa memiliki escape ability lagi. Iya. Daily Magic tumbang. Oke, The Way of Dragon lagi dan lagi untuk seorang Naros. Maka coba ditahan dari arah belakang, langsung ada Ginga over ke arah seorang Kaya dan juga Dreams. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Keuntungan untuk Bigetron Alpha, satu turtle lagi bakal membuat pundi-pundi gold Bigetron Alpha menjadi bukit. Iya, hanya saja untuk gimana ya Pak ya. Tapi untuk outer turret ini dari EVOS Legends jauh lebih mengungguli loh. Ada 2 tempat ataupun 2 sisi yang udah langsung dihancurkan begitu aja. 2 sisi dihancurkan begitu saja.
Dan di sini player goldnya dimegang oleh Brans dan juga Ribo dengan 5.400 di arah posisi yang kedua dan top 3-nya bahkan. Top 3-nya dipegang sama tim Bigetron. Kalau di posisi kayak gini emang sebenarnya Bigetron Alpha lebih diuntungkan karena mereka punya asuransi late game. Betul. Mereka punya Cloud walaupun memang magical damage pick off-nya Brans bakal combo sama Ki, bakal combo sama Dreams. Tapi ternyata kalau misalkan kita ngomongin masalah late game, Rainbow. Jangan lupakan Rainbow di mana dia punya Blazing Duet dan physical damage yang tertinggi dari Cloud di menit 15 kan tuh udah kayak ini anti-match sih kalau Udah dia oke dimakan langsung bisa hilang sih harusnya ya. Iya. Lihat Duel Dragon langsung dikeluarkan oleh seorang Dreams untuk mengusir mundur saja. Karena dia tahu ada satu turret yang bakal diamankan. Itu worth banget. Ngebuang ultimate untuk dapetin satu turret. Monster Shocker dikeluarkan hanya untuk membuka vision. Supaya ketika One masuk, dia tahu nggak ada siapa-siapa lagi di sana. paling lama juga cuma 30 detik kan paling. Yes, benar. Langsung team fight lagi paling pick Iya. off lagi. Karena metode Bigetron Alpha harus pick off, harus. Harus dengan yang mereka miliki hero Iya. saat Iya, ini. dengan hero yang Choke mereka ambil aja sekarang. Harley. Iya. Satu lagi, Profesor. Hah? Di bottom lane, teammate bakal coba dipaksa. Lihat langsung ditarik, tapi berubah menjadi naga. Ketika ada mau timing. ditarik, ternyata satu talinya kegedean. Dipaksakan ke arah belakang. Ada Dartos di sana. Ternyata baiting anti-match. Makanya dia masih berani muter-muter. Ketika mau dijemput, dari tim Bigetron juga tahu. Udah ada 20.550 juta orang di sana. Iya, efek glowing one tadi sepertinya udah berasa juga ke arah dari Yuzongnya, di mana tadi di saat dia landing masih ada efek bakaran yang tercipta. Sylvana udah on position. Siapakah yang akan menjadi korban sementara untuk Rainbow mengeluarkan Dexternya, ketahuanlah posisi dari Darkness di bottom lane. Kaye ya siap dengan Divine Judgment-nya kah untuk menarik ke arah Yuzong, tapi ternyata belum Imperial ada. Justice masih bisa dihindari oleh seorang Dreams. Rainbow masih melakukan stacknya di arah bottom lane. Bapak Lord terhormat sudah muncul ke lane of down. Yoi. Tandanya para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh ada yang terpikir sama sekali. Tapi Clover berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff yang terlebih dahulu. Dan Brans datang dengan tepat. In the right man, in the right place, in the right time. itu baru yang namanya wingman ya. Iya. Itu Clover adalah wingman dari seorang Brans ya. Sekarang Tin, kabur aja dulu bosku. Daripada kena Deadly Magic ya. Bener. Capek kena Deadly Magic. Mubazir ya kan. Udah Oke. Lordnya udah mulai dicolek oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Dream sudah mencoba untuk melakukan zoning out. Meanwhile di arah top lane dari Smeraldanya masih coba untuk melakukan clearing minion. Clovernya akan coba lakukan clearing minion juga di arah top lane. Dan Lordnya terreset begitu saja. Iya, ini perbedaan dari Naruto sendiri udah diangkat sampai dengan 3.000-an aja. Sementara dari Wan masih melakukan farmingan, Dream di bagian bawah akankah keluar, tapi ternyata Yuzongnya pun harus KO di sisi yang berbeda. Duel of Dragon langsung dilakukan kepada seorang Darkness. Anti-match, what are you doing brother? Di posisi saat ini sangatlah kritis. Dan satu momentum ini bisa membalikan keadaan. Bahkan anti-match sendiri harus menunggu 18 detik lagi untuk lane of down. Waduh, cukup santai lagi permainan. Bagaimanakah ini? Akankah ada satu kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends? Sementara Sylvana di bagian belakang masih mendapatkan gangguan, kena swap test begitu aja. Imperial Justice belum keluar sampai sejauh ini. Lompatkah dia sesaat lagi? Ini terkurung satu, tapi Divine Judgment dikeluarkan. Divine Judgment dikeluarkan, tapi lihat Trollsnya terreset kembali. Dreams masih punya flicker, Clover di arah belakang mengganggu pergerakan dari seorang Rainbow langsung blessing duet. Dia tahu damage-nya terlalu besar, bakal coba di follow up oleh seorang Resi. Dan lihat Rainbow-nya ditumbangkan begitu saja. Wah, dia masih mencoba bertahan, masih ada Trestle. Anti-match mencoba untuk menggendong dari arah mid lane. Seperti clearing minion terlebih dahulu. Dan mereka harusnya dapetin ke arah Lord. Deadly Magic tampaknya sudah masuk ke arah anti-match. Dan gak ada damage yang bisa di follow up lagi oleh para pemain dari Bigetron. Mereka Iya. terlalu jauh. Terlalu jauh dan terlalu dini kalau memaksakan keadaan di arah mid game. Dan itemnya bakal kita lihat Profesor silakan. Nah ini cukup menarik sih. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya kenapa anti-match bikin Curse Helmet dan juga Oracle serta dengan hampir immortal sebentar lagi. Karena sebenarnya ini untuk meminimalisir magical damage yang berlebih dari teman-teman di Bigetron Alpha. Ada Kaja, ada Brans dengan Harley-nya juga yang memiliki magical damage double, apa ya bisa dibilang double penetration lah nanti kalau misalkan ngomongin masalah late game. Makanya di sini pakai Curse Helm, pakai Oracle juga. Regen HP-nya juga bakal bertambah, ditambah dengan kita tahu sendiri tidak ada Knuckles of Endurance dari Iya. teman-teman Bigetron Alpha. Agak sedikit unik tapi pada Justice berhasil mendapatkan seorang Dreams di follow up dulu. Source Oke. ultimate sudah dikeluarkan menuju ke arah seorang Rainbow. Bakal coba mundur, Rainbow pun gak berani. Gak mau melakukan kesalahan seperti tadi. Ya. Mirror image-nya bakal coba dipukul mundur dari Dreams. Duel of Dragon tidak berhasil mendapatkan seorang anti-match. Deadly Magic udah mulai masuk bersama dengan Bokan Deck. Ribos di sana bakal langsung follow up damage anti-match. Semua diterima dengan cukup besar. Tapi ternyata masih tebal dari seorang anti-match memilih untuk mundur. Duel of Dragon belum dikeluarkan. Ripo terlalu offside. Gak ada yang bisa memberikan seorang Ripo. Tapi damage-nya BDT-nya di posisi yang salah. Ter-take down dari arah belakang.
tercucuk oleh seorang Harley. Iya, mundur teratur tadi dari EVOS Legend dan mereka pun harus merelakan Lord ini untuk Bigetron Alpha. Gak bisa melakukan apa sementara tadi Benedetta terjebak di bagian belakang di mana teman-temannya memundur ke dalam barisan pertahanan inner turret yang ada di bottom lane. Dreams-nya pinter banget, dia berada di sana. Bakal mencoba untuk membuka vision dari semua pemain tim EVOS Legends supaya Ripo bisa bebas untuk ngedorong. Ketika Ripo bebas mendorong, tandanya Ripo bisa bantu tim fight dengan cukup cepat. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Wan, harusnya tanpa basa-basi Dreams juga gak bakal melakukan inisiasi. Dia inisiasi, dia di take down, rugi bandar lagi. Sebenarnya basicnya emang ini kayak thanks to Ripo dan juga Dreams yang emang benar-benar melakukan engage terhadap teman-teman dari EVOS Legends. Ketika di team fight kita tahu sendiri bahwa Ripo ini agak sulit untuk di take down apalagi dengan Frostmourne Shield yang dia miliki. Makanya next patch di nerf by the way. Ya, Tapi kalau kita ngomongin masalah Esmeralda, memang level 15 Esmeralda adalah hero ter-annoying di Land of Dawn. Apalagi kayak posisi sekarang terlihat. lihat Dreams ya, bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos kali ini. Anti-match memilih untuk mundur, Deadly Magic udah mulai Dia punya connect. flicker, dia punya Tapi di arah bottom lane, Buffalo yang terhormat sudah mencoba untuk mendekati inhibitor. Ini adalah Lord yang bisa mengamuk, Lord yang bisa dan merusakkan turret di arah bottom lane Buffalo. Oke, ada 4 di bagian bawah untuk menjaga langsung pergerakan di mana tadi Lordnya akan langsung nabrak. Itu udah kaki udah diangkat nabrak langsung ke arah inhibitor turretnya. Udah masuk satu orang Dreamsnya tapi belum ada target yang berhasil ditarik ataupun ternyata Imperial Justice berhasil mendapatkan 2, mencoba untuk memasuki KYY ke arah belakang dari seorang teammate. Damage terlalu besar dipasang blessing duet ke arah belakang. Masih ada Wind of Nature, tapi Clover gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba di follow up. Damage dari Harley-nya terbakar. Clover harus mundur kali ini. Wan bakal coba untuk mengcover dan berasa pun juga takut dengan seorang Wan anak ma dari Pontini. untungnya tadi ada space escape yang dia milikin bisa kabur ke sisi yang berbeda walaupun poker trick sebelumnya memberikan efek kejutan terhadap Benedetta yang sangat-sangat menyakitkan sekali, bahkan Rainbow on time sekali penggunaan dari battle mirror image yang dia milikin, atau kalau tadi tidak sama sekali itu nggak on point, waduh kelar dia sama Yuzong ya Pak. Betul, bukan sembarang betul, tapi live statistik kali ini goldnya masih dipukul mundur oleh sang Bigetron Alpha dengan perolehan 45.000 gold. Oh, one hit, Monte Shocker dibuka, satu panah asmara terhadap seorang red buff, dia hasil diamankan oleh seorang Wan. Monte Shocker dikeluarkan untuk membuka vision keberadaan dari Dreams. Sebenarnya yang ditakuti oleh seorang Wan ini adalah Dreams-nya. Dreams-nya di mana dia berada, di rumput, di jungle, di arah top lane, banyak banget boost. Dia salah sekali masuk ke bus kalau misalnya nggak dibuka dulu. Waduh jangan Walaupun sampai. punya Treslos ya. Walaupun Iya. punya Treslos. Sangat-sangat berbahaya sekali. Kadang di saat dia udah langsung masuk ke dalam bus, nggak perlu lagi menggunakan Jet Kundo sebelumnya seperti ingin menculik, ya udah langsung Wave Dragon aja. Belum lagi pasif yang dimiliki oleh Chow ya, kemungkinan bakal menghilang untuk Yi Santin yang akan digunakan oleh Wan. Iya, nama doang Dreams, tapi ternyata bikin Nightmare Nah, gitu. Iya, dan itemnya silakan Profesor. Nah kalau ngomongin item lagi nih, balik lagi setelah akhirnya beberapa waktu sudah lewat 16 menit. Athena Shield sudah mulai diamankan dari kedua belah tim, terutama untuk EVOS Legends yang memang magical damage-nya lebih banyak. Bigetron Alpha punya Esmeralda, punya Harley, punya Kaja, 3 magical damage plus Rainbow. Bahkan sudah mengamankan Athena Shield untuk respect terhadap seorang Rexy, karena dari awal kayak dari early game Rexy ngelemparin Anti-match bakal berubah menjadi naga, di follow up dengan cukup baik. Timingnya cukup tepat dari anti-match hanya untuk mengusir muda para pemain dari tim. Bigetron Alpha sudah ditarik, pengen shadow wave mereka semua ultimate sudah masuk, tapi berarti dua dari Rainbow. Di follow up dengan seorang Rexy, tapi ternyata damage jangan terlalu kuat begitu saja. Ripo satu persatu masuk dengan cukup baik dan bahkan di arah top lane Rexy ditumbang oleh seorang Brand. Lihat Darkness-nya gak dibolehin pula di Sledel, tapi anti-match kali juga harus tumbang. Dua player hilang dari EVOS Legends. Meanwhile Clover bakal mengejar Cloud-nya. Rainbow di manakah kau berada? Berbahaya sekali pergerakan dari Rainbow ini, dia Clover mencoba untuk ngebaying time, di mana di sisi yang berbeda Lord udah nongol. Ini untuk apa ya, Magic juga udah langsung dikeluarkan tapi belum berimpact apa-apa karena di bagian bawah Rainbow akan mengarah ke area orange. Bapak akankah menjadi santapan untuk Benedetta? Gak bagus banget tadi, lihat satu persatu mereka masukinya. Damage dari Blazing Duet dan bahkan udah ada defense item dari seorang Rainbow. Dia dipaksa didapatkan satunya kayaknya seberapa cara, tapi dengan striker yang bagus dengan anti paging. Wombo combo combro yang berhasil didapatkan kill spree oleh si Bigetron Alpha. Symphony yang skill yang cukup baik dari Bigetron Alpha. Sedangkan itu di arah bottom lane ada turret yang bakal coba dihajar oleh para minion, tapi ternyata tidak cukup efektif. Minion sudah hilang, Lord sudah didapatkan oleh tim Bigetron Alpha.
Kecepatan gak sih tadi Imperial Justice-nya di mana pergerakan dari One yang ada di bagian belakang masih cukup jauh loh Pak. Masih di area orange buff kalau nggak salah. Sementara untuk Imperial Justice-nya udah dikeluarkan oleh Darkness tanpa adanya backupan yang dimiliki oleh Darkness sendiri gitu. Bukan hanya itu aja, Ripo berada di garis depan. Dia udah nggak ada lagi yang bisa nge-shutdown. Mau One, mau Clover, nggak peduli apa yang terjadi. Ripo bakal berada di garis depan. Ketika Ripo-nya di depan, semua short skill keluar. Enak banget untuk Rainbow untuk masuk. Rainbow punya Purify. Rainbow punya Wind of Nature. Magical atau CC dan juga physicalnya bakal ditanggulangi sama seorang Rainbow. Tapi Anti-Match menjadi bulan-bulanan dengan 128.000 damage yang diterima Pak Pulo. Waduh, udah segitu banyaknya yang harus diterima tidaknya untuk pertarungan di bagian tengah. Siapa yang akan menjadi korban duluan? Benedetta Clover menjadi pilihan ini bakal berat banget ketika dia defense ke ada seorang Clover. Buffalo terhormat di arah bottom lane sudah masuk. Dan kali ini Kayesa perempuan terakhir tapi bisa serangan tertentu. Ada Anti-Match mencoba untuk menabrak dengan hantaman benda tubuh kayaknya bakal ditumbangin. Immortality-nya sudah pecah. Ripo masih coba bertahan. Bakal dengan butut dari seorang Anti-Match mencoba untuk mendefense. Satu Buffalo terhormat di arah base. Regi, Rainbow Sakaratul mau memilih untuk mundur. Dan bahkan semua masuk connect ke arah Anti-Match dan harus pecah di arah mid lane. KO dan godlike didapatkan oleh Bigetron Brand. Ada satu flame shot tadi seperti langsung ditembak, tapi ternyata backupan yang sangat cepat. Hampir untuk sekarang kita lihat aja udah ada satu wave yang kita pilih untuk ajanya. Harus meregang nyawa, masih ingin lebih. Tapi Satsin yang digunakan oleh One pun harus menjadi korban selanjutnya. Tapi Rexy mendapatkan jatuh dan Blessing dua ke arah belakang. Rainbow membalik keadaan dan di sisi Wipebot didapatkan fokus ke arah base dan Bigetron Alpha take the game 2. Satu sama lagi dan lagi. Belum ada tim yang akan mendapatkan kemenangan sempurna.